Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ujian kompetensi keterampilan sudah dimulai. Nah, kita akan lihat rangkaian-rangkaian yang sudah dijalanin para siswa maupun siswi dalam menempuh ujian kompetensi keterampilan. Nah, dalam hal ini saya akan mengangkat cerita mengenai teknik elektronika industri ya, di SMKN Negeri 1 Kabupaten Tangerang. Nah, di mana satu persatu siswa itu melakukan ujian, ya, mengambil paket. Kebetulan yang saya amatin ini adalah paket 4. Nah, saya juga sebagai penguji. Nah, kita lihat bagaimana mereka menyelesaikan ujian dengan baik. Oke, ini adalah lembar penilaian uji praktek kejuruan. Kita gunakan paket 4. Kemudian ini adalah form penilaian aspek pengetahuan dengan indikator pencapaian kompetensi yang bisa kita baca, ya. Kemudian metode dan hasil jawaban. Selanjutnya ini merupakan indikator pencapaian kompetensi, di mana di sini pencapaian kompetensi secara teknis, ya. Kalau di atas tadi secara umum, dan di bawah ini secara teknis. Selanjutnya penandatanganan dilakukan oleh 2 orang, ya, penilai 1 dan penilai 2. Di sini merupakan form penilaian aspek keterampilan, ya, di mana perlakuan pertama adalah persiapan, kedua pelaksanaan, dan yang ketiga adalah hasil, di mana masing-masing ada bagian-bagian yang akan menjadi pantauan. Catatan positif dan negatif pun selama pekerjaan itu akan diberikan, ya, akan dilakukan pencatatan. Selanjutnya ini merupakan rekapitulasi nilai aspek keterampilan, di mana tingkat pencapaian kompetensi mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan hasil. Kemudian ini adalah teknis penilaian-penilaian dan konversi nilai yang ada pada tabel. Dan ini merupakan adalah nilai akhir, yang mana aspek pengetahuan dan aspek keterampilan akan dilakukan pembulatan dengan jumlah hasil akhir. Untuk ini merupakan form penilaian aspek sikap kerja, ya, di mana di sini akan diteliti cermat, teliti, rapi, disiplin, dan penggunaan peralatan safety-nya. Penandatanganan dilakukan oleh 2 orang, internal dari SMKN 1 dan yang untuk eksternal dari perusahaan yang diundang. Untuk hal ini kita mengundang PT Global Jaya Elektronik, ya, diwakili oleh Pak Prasetyo. Beliau bekerja di bagian engineering dan proses. Nah, ini merupakan lembar-lembar dari bagian-bagian yang menjadi penilaian, ya. Jika butir-butir ini terlampaui, maka kriteria aspek akan bisa kita baca di samping sebelah kanan. Sangat baik, baik, cukup baik, atau belum sama sekali. Sangat banyak aspek penilaian, tapi ya inilah uji kompetensi lengkap dan sangat terinci dalam penilaiannya. Penilaian aspek sikap pun dilakukan untuk melihat bagaimana sikap para siswa-siswi yang kita uji itu apakah memiliki sikap kedisiplinan, ketelitian, atau keterampilan juga, ya. Nah, selanjutnya di sini digambarkan ini adalah simulasi sebelum pelaksanaan praktek dilakukan. Nah, susunan pertama adalah mereka membuat semacam dasar teori yang mereka tulis di atas kertas, selanjutnya dikumpulkan, selanjutnya mereka akan membuat simulasi rangkaian yang akan dikerjakan. Nah, ini merupakan adalah contohnya, ya, yang dikerjakan pada paket 4. Di mana ada push button, kemudian di sini juga ada solenoid valve yang akan menggerakkan valve-valve untuk menggerakkan silinder A dan B. Rangkaian ini mengacu pada soal yang diberikan pada paket 4.
Nah, kita lihat warna merah ini mewakili energi yang standby. Ya. Ini pada rangkaian elektronya, dan di sini adalah pada rangkaian pneumatiknya, di mana warna ini mewakili angin yang pada posisi awal standby-nya. Valve dalam kondisi di posisi LS1 atau PX1. Kita klik start PB on. Nah, dia akan bekerja, ya. Warna merah yang berpindah ini mewakili adalah energi listrik yang berpindah secara otomatis berdasarkan kontrol yang dikerjakan. Di sini adalah area elektronya dan bagiannya adalah pneumatiknya. Sebelah kiri ini push button ini kalau kita tekan maka akan berhenti prosesnya. Jangan lupa di sebelah kiri adalah rangkaian elektronya dan sebelah kanan adalah rangkaian pneumatiknya. Saya tekan PB off lagi, nah mereka akan berhenti berproses. Emergency diberikan jika terjadi segala sesuatu yang di luar dugaan, maka emergency bisa ditekan sehingga proses berhenti secara tiba-tiba. Nah, PB off pun tidak bekerja. Maka sebelum kita melaksanakan lagi, maka emergency harus kita lepaskan. Nah, posisi akan kembali ke posisi awal, kemudian PB on bisa kita tekan kembali untuk memulai proses. Pada tampilan awal ini kita bisa lihat di sini para siswa melakukan uji dasar teori, di mana mereka menulis dan mencatat, menjawab dari pertanyaan, ya, bukan mencatat ya, tapi menjawab pertanyaan yang diberikan. Selanjutnya di sini kita bisa lihat melakukan pembuatan simulasi program. Melakukan persiapan pada panel trainer praktek. Memperkenalkan nama di Pramudiana, Ardi Pramudiana. Dan saya ingin mempresentasikan suaranya menjadi manifold. Manifold cabang dan masuk ke 5/2, di mana 5 master dan 2 kamar. Suaranya ini B1 one way kontrol dan satu. Dan keluaran dari dua ini, keluaran dari sini menuju one way kontrol dan menuju proximity 2. Dan di sini rangkaian elektroniknya. Pertama dari sumber 24 volt DC, kita ini dulu karena ini bisa apa tegangannya. Setelah itu dapat sumber ini kita menuju off mendapatkan negatifnya. Nah, setelah itu pintunya dari sumber menuju ini, ketika ini sudah aktif dia mendapatkan dari sumber menuju ini, dan keluarannya open ya, open nomor 4, keluarannya menuju Y1 untuk memajukan silinder A nya. Y1 karena ini mendapatkan negatif, dan ketika silinder A maju sama mendapatkan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya ya. Pagi. Nah, jadi nggak masalah belum banyak dulu, karena yang penting saya kasih pembekalan dulu. Pada beberapa hari yang lalu saya ada di sekolah, sedikit diskusi dengan Pak Alan dan dengan wakil kurikulum, ya, wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Itu kita membicarakan perihal teknis kelas 12 akhir. Nah, ini dalam pembicaraan kami itu para guru-guru produktif sudah harus melakukan persiapan uji kompetensi, ya. Uji kompetensi akan dilaksanakan di bulan Februari, tetapi persiapan sedapat mungkin paling akhir di bulan November atau Desember sudah bisa dijalankan, karena persiapan itu memakan waktu 3-6 bulan. Artinya apa? Kalian itu kesempatan belajar KBM seperti sekarang ini, ya, kemungkinan hanya sampai dengan normalnya, ya, sampai dengan Desember. Januari sampai dengan menjelang kelulusan itu ujian semua. Nah, kemudian untuk ujian praktek, ya, untuk ujian praktek ini nanti ada sistem seleksi, ya. Jadi nanti besar kemungkinan akan ada 4 paket. Jadi ada 4 paket yang bisa dipilih, tetapi 2 paket itu rumpunnya sama. 2 paket yang pertama itu microcontroller, ya, pakai ATmega atau nanti disesuaikan dengan informasi. Nah, uji kompetensi bersifat nasional. Jadi soal bukan kami guru produktif yang membuat, tetapi soal yang membuat itu dari Kemendikbud PSMK. Jadi dari dinas langsung. Nah, 2 itu microcontroller, 2 lagi adalah pneumatik. Nah, cuman kemarin keberhasilan kami membimbing untuk pneumatik, alhamdulillah start awal itu 80% lulus semua, ya, tanpa remedial. Nah, sisanya itu remedial. Nah, tetapi remedial tidak berlangsung lama, hanya 1 hari dilaksanakan selesai, ya. Itu untuk pneumatik. Nah, tetapi untuk yang microcontroller, karena saya nggak ngawasi langsung, ya, itu remedial sampai berminggu-minggu, ya. Kenapa berminggu-minggu? Karena di situ ada komponen elektronika dan pemrograman, serta presentasi ulang. Nah, seperti yang tadi disampaikan, video itu sudah ada di YouTube, kalian bisa tonton, ya, uji kompetensi, ya, paket 4, kalian bisa tonton itu, ya. Sekaligus nanti rekaman saya ini sebagai dokumentasi saya publish ke kalian untuk kalian pelajari, ya. Kemudian juga karena uji kompetensi ini penting sekali menentukan kelulusan. Memang sih dari tahun ke tahun yang nurut ya lulus. Maksudnya yang nurut itu bagaimana? Prosedur itu dilalui dengan bagus. Kurang lebih dan revisi dilakukan perbaikan. Ya, yang penting ikutin aturan saja itu. Tetapi ingat, hadir jangan asal badan, tetapi hadir juga pikiran dan semangatnya. Karena itu sangat mempengaruhi terhadap hasil ujian kalian, seperti itu, ya. Karena kebanyakan yang cuman asal ikut-ikutan, ya itu tadi pas-pasan saja. Kelihatan kok. Karena nanti yang uji itu ada internal dan eksternal, ya. Yang internal siapa? Nanti internal ya para guru-guru produktif, yang eksternal nanti ada pada perusahaan yang diundang. Ada perusahaan yang diundang nanti, ya, pastinya itu. Jadi saya minta keseriusannya, betul-betul serius, ya. Nah, jadi karena waktunya yang terbatas, jadi saya langsung memulai saja. Jadi saya langsung memulai bidang ke uji kompetensi. Nanti untuk uji kompetensi pneumatik, karena ada batasan yang dipilih, yang diseleksi cuma sekitar 30 orang saja untuk masuk ke saya. Jadi saya sebagai guru pembimbing kalian, mungkin nanti juga sebagai penguji juga, ya, itu cuma 30 orang yang saya pilih, ya, dari seleksi
semua kelas. Jadi satu kelas itu jatah dapat 10 saja. Ya, seperti itu. Hanya ada 10. Ya, tapi nggak tahu setiap tahun itu ada perbedaan. Ya, setiap tahun itu ada perbedaan. Nggak tahu tahun ini nanti seberapa. Kemudian bagaimana nanti yang nggak masuk seleksi di saya, maka nanti akan secara otomatis memasukin paket microcontroller. Nanti pembimbingnya Pak Alan langsung. Ya, pembimbingnya Pak Alan langsung. Makanya nanti kalau kalian menguasai dengan baik apa yang dikerjakan pasti lebih mudah kok, ya. Karena apa? Ini materinya dipersiapkan. Jadi semua materi karena dipersiapkan, maka besar harapan itu pasti akan tercapai 90% berhasil. Bagaimana dengan 10%-nya? Ya itu selama perjalanan, kemudian presentasi dengan penguji eksternalnya seperti tadi kan ditanya-tanya ya. Nah, seperti itu ya. Enggak buang waktu. Kemarin saya sudah memberikan kalian Fluid Sim ya. Saya belum bisa menemukan versi Android-nya. Jadi belum bisa menggantikan versi laptop ya. Jadi nanti saya tunjukin cara pemrograman Fluid Sim. Ini ada pada pelajaran PSR 1 ya. Kalau kalian ada belajar PSR 1 itu belajar Fluid Sim. Nah, kalau PSR 2, PSR 1 itu ada pada kelas 11 ya. Nah, PSR 2 ada pada kelas 12. Untuk saat ini saya tidak tahu PSR 2 kalian yang pegang siapa, Pak Alan atau guru yang lain. Tetapi saya tetap memberikan bimbingan ke kalian mengenai cara penggunaan Fluid Sim ya. Saya langsung share screen saja, share screen. Saya masukin Fluid Sim saya. Oke, ini adalah tampilan Fluid Sim ya, tampilan Fluid Sim-nya. Nah, tampilan Fluid Sim sudah kita masukin. Nah, selanjutnya bentar, saya hide dulu. Nah, saya sembunyiin dulu. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan bahwa di dalam PSR itu menjelaskan mengenai elektropneumatik. Nah, pneumatik itu sebuah bentuk aktuator ya, aktuator dan proses yang menggunakan angin ya, yang menggunakan angin. Jadi ada gerakan-gerakan yang dikontrol menggunakan angin. Nah, di sini saya hanya menyediakan simulasinya, tapi untuk lebih detailnya kuasai simulasi ini supaya kalian bisa praktek. Karena yang menguasai praktek yang menduluin, yang menguasai simulasi yang akan mendahuluin praktek. Jadi kita tidak ada waktu untuk memberi teori lagi di kelas, gitu. Tetapi tetap saya akan berikan itu ya. Cuman sedapat mungkin kalau bisa simulasi udah dikuasai 80%. Ya masih bingung-bingung tanya-tanya enggak apa-apa ya, tidak ada masalah ya, karena kita belum ujian. Kalau ujian jangan bertanya ya, namanya ujian. Nah, elektropneumatik. Jadi pneumatik itu ada dua, murni pneumatik atau elektropneumatik. Yang kita bahas adalah elektropneumatik. Nah, untuk pertama start awal kita bicara electrical control-nya ya, bukan pneumatiknya. Jadi electrical control-nya ya. Nah, electrical control ini kita bisa lihat di sebelah kiri ini ada window ya. Di sini ada pneumatic, electrical control, digital teknik, EC port, OPC code, DDA ya, GraphSet, miscellaneous ya. Kita konsentrasi di electrical control ya. Nah, kemudian saya pilih new yang ada di sini. Nah, muncul lembarnya. Nah, start awal pada saat di sini ada aktuator ya, di electrical control itu ada aktuator, power supply, measurement, relay, switch, control, ladder symbol ya. Nah, kita mulai dari aktuator, power supply ya. Jangan lupa sebelum kita merakit, kita akan memulai dengan persiapan power supply dulu ya. Itu kita akan memulai dengan persiapan power supply dulu. Pertama, saya buka power supply. Power supply yang digunakan ini hanya ada 24 volt ya.
Kemudian standarnya positif itu ada di posisi atas dan negatif ada di posisi bawah. Ya, seperti ini. Nah, sekarang kita bisa lihat ini positif dan negatif. Kemudian sudah saya taruh di luar ya. Ini caranya diklik, tahan, geser saja keluar, di drag keluar keluar dari window-nya. Kemudian kita akan membuat rangkaian on. Rangkaian on hanya dengan saklar ya, hanya dengan saklar. Ini ada sub switch ya, manual operate ya, ini ada push button. Nah, ini ada push button. Kemudian saya ambil langsung measurement instrument and sensor, saya ambil ini light indicator ya. Kemudian saya gedein supaya kelihatan jelas ya. Nah, selanjutnya ya, sekarang saya tarik dulu. Ini saya klik, tahan, geser ke sini. Untuk menyambungkan, klik, tahan, geser ke sini. Kalau mau ngerapikan tinggal klik, tahan, geser saja. Saya klik sampai dia berwarna hijau, klik, tahan, geser ke sini. Nah, disebut dengan rangkaian on karena pada saat awal dia statusnya adalah off atau berstatus 0 ya. Kalau dia menyala berstatus 1 ya. Kemudian ini push button ya. Untuk mensimulasikan bagaimana, kita arahkan ke sini ya, ke start. Kemudian ini saya klik. Nah, ini dia menyala. Ya, seperti itu. Nah, seperti ini. Ya, dia menyala. Ya. Nah, selanjutnya saya stop. Nah, ini adalah rangkaian on. Nah, selanjutnya rangkaian on ini akan kita rubah dengan menggunakan relay. Ya, bagaimana caranya? Caranya adalah kita masuk lagi ke power supply. Saya klik ini, plus saya klik negatifnya. Ya. Push button tetap saya cari juga, switch manual operate. Ini saya letakkan di luar sini. Nah, kemudian karena tadi menggunakan relay, kita tarik relay keluar. Nah, kemudian ini saya tarik ke atas. Ini saya tarik ke bawah. Nah, ini geser. Kemudian ini saya tarik ke bawah sini. Nah, ini untuk A1, A2 nih, untuk relay ini harus saya kasih tahu dulu namanya apa relay ini. Ya. Saya double klik saja, ini saya kasih nama K1 atau R1. Nah, R1 ya. Nah, selanjutnya saya ambil switch lagi, tapi yang general switch ya, general switch ya. Saya ambil make switch. Nah, saya letakkan di sini. Kemudian saya perlu lampu ya, instrumen sensor, ini lampu. Saya tarik ke sini. Ya, baru ini saya tarik sini. Ini saya letakkan di sini. Ini saya tarik ke sini. Oh, maaf ya, saya lakukan kesalahan sebentar. Ini saya hapus dulu. Ini langsung saya tarik ke sini. Ini saya tarik ke sini. Nah, saya on kan ya. Nah, saya klik di sini. Kenapa lampunya tidak menyala? Kenapa lampunya tidak menyala? Wah, ini saya lakukan kesalahan ya. Saya stop dulu. Kemudian R ini punya hubungan sama dengan kontak ini. Karena apa? Bentuk fisik relay ada koilnya, ada anak kontak. Ini anak kontak. Anak kontak ini kok nggak bekerja? Artinya apa? Relay ini belum mengenali anak kontak ini. Anak kontak ini belum mengenali siapa yang perintah dia. Yang perintah ini. Maka ini saya double klik aja. Ya, kemudian saya kasih nama yang sama, R1. Ya, kemudian saya on-kan lagi.
kita cek, baru bisa on. Ya. Nah, baru bisa on. Ini adalah rangkaian on. Ya. Selanjutnya saya akan buat satu rangkaian yang lain namanya rangkaian off. Ini saya stop dulu simulasinya. Saya geser ya lembarnya. Nah, saya geser di sini. Nah, saya ambil lagi power supply. Positif, kemudian negatif. Kemudian saya ambil switch manual operate, karena ini disebut dengan rangkaian off. Ya, saya mau buat rangkaian off, maka ada push button off. Ya, kemudian saya ambil lampu. Ya, nah saya letakkan di sini. Kemudian saya tarik ke sini. Ini saya tarik ke sini, ini saya tarik ke sini. Nah, bagaimana hasilnya kalau ini disimulasikan? Nah, status awal rangkaian off itu adalah lampunya menyala dulu. Ya, kemudian kalau ini saya tekan off, saya kembalikan on lagi. Ya, saya tekan on, off ya, off. Statusnya 0, saya kembalikan statusnya 1. Ya, bagaimana ini kita buat dengan menggunakan relay. Ya, power supply, tarik lagi seperti tadi. Tekan di sini, positif, negatif, kemudian switch, manual operate. Nah, bagaimana dengan manual operate-nya? Ya, bagaimana dengan manual operate-nya? Ya, ini gimana ya? Kita tetap menggunakan push button on. Ya. Kemudian relay kita ambil. Jangan lupa kalau di sebelah sudah menggunakan tadi yang rangkaian sebelumnya menggunakan R1, maka di sini kita gunakan R2. Karena dalam satu file ya. Saya tarik. Loh, kok sama kayak rangkaian tadi, Pak? Nah, kita lihat ya perbedaannya. Nah, switch ini adalah switch kontrolnya ya. Ini kalau switch control sekaligus aktuator yang akan langsung memberikan informasi ke lampu untuk menyala. Ya, tetapi kalau ini diperantarai relay dulu baru untuk mematikan lampu ya. Maaf ya. Jadi switch ini berfungsi untuk mematikan lampu ini. Lalu switch ini berfungsi untuk mematikan lampu juga. Kita lihat bagaimana logikanya. Ya, saya ambil switch, general switch, saya ambil push button off. Ya. Nah, untuk lampu bisa ngambil di sini atau ini. Saya klik saja. Saya klik kanan copy. Saya klik kanan paste. Nah, nih ada lampunya. Oke, nah baru ini saya tarik. Ini saya tarik. Oke. Nah, ini saya double klik ya, ini. Karena harus serumpun dengan ini. R2. Saya oke. Nah. Jadi ya. Kita perhatikan push buttonnya ini ya. Ini push button off, ini push button on. Nah, kalau push button ini saya tekan, lampu yang awalnya menyala akan mati. Ini rangkaian saklarnya. Ini rangkaian relaynya sekarang. Kalau push button ini saya tekan, maka akan memutuskan ini. Dari mana dia putus? Nah, ini induknya. Pada saat belum bermuatan listrik, yang anak kontaknya NC ya NC ya, NO ya NO ya. Yang ini kan NC, normally close. Pada saat ini saya tekan, energize lah R2 sehingga kontak R2 akan terbuka. Nah, seperti itu. Saya pause ya. Nah, seperti ini. Ya, seperti itu. Saya
start lagi. Nah, status awalnya adalah sudah on dulu ya, lampunya ini saya nyalakan. Sudah on dulu, saya matikan dari sini. Nah, pertanyaan saya, bisa nggak kita menggunakan cara yang lain? Oke, sebelum melanjutkan, apakah ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Kita sudah mengerjakan 2 rangkaian. Ya, kita sudah mengerjakan 2 rangkaian. Silakan. Ada yang ditanyakan dulu nggak? Silakan. Halo. 2 rangkaian saja dulu lah. Saya tidak bebanin banyak-banyak. 2 rangkaian dulu saja. Nanti saya tambah lagi. Ayo diskusi bentar. Sebentar lagi kita tutup. Sudah 32 menit berlalu, ya. Zoom saya cuma ada 40 menit. Ya. Oke, gimana? Dea, Hera, Mama Hera hadir. Sudah cantik pagi-pagi ya. Indra, aduh, jangan nutupin lampu Indra. Oke. Gimana? Ada yang ditanyakan? Ayo, kalian mewakili teman-teman yang nggak hadir, ya. Jangan dipermasalahkan, siapa tahu ada aktivitas atau mungkin kendala wifi, kuota segala macam ya. Oke, gimana? Ayo, silakan bertanya. Hera, silakan. Khalid, Indra. Absen aja, ada Dea, Faik, Raka Arya, Hera, Pinky, Indra, Nisa, ada Nisa, Muhammad Mulya, Gali, Raka Siwi ya, Khalid, Jani Afta, Latif, Marden, Noval, Dimas, Kori, Faisal, Yoga, Ade, Aditya, Wijaya Rukmana, Haris Mukti. Total semua 22. Ini Noval ada mamanya nggak di sampingnya ya? Biasanya mamanya ngawasin itu kalau nggak belajar. Ada Pak, Ada. Wah, yo. Ada mamanya di samping ya, ngawasin belajar. Oh, iya tuh Bu. Noval ini ya harus belajar ini. Sebentar mau ujian loh, bentar mau lulusan. Ya. Iya Pak. Itu nanti kalau pada saat nanti di sekolah, saya latih lagi penggunaan alat ukur ya, karena alat ukur itu sangat dominan, ya, wajib sifatnya, karena nanti pada saat kita troubleshooting, kita menggunakan alat ukur, kayak di uji kompetensi di video itu, ada beberapa siswa yang saya minta, bahkan dari penguji eksternal meminta mengukur tegangan yang keluar, ya. Ada tegangannya naik turun begini karena valve-nya kan bergerak ke kanan ke kirinya cepat. Jadi valve-nya tegangannya naik turunnya cepat banget. Nah, itu. Jadi saya minta nanti kalian itu kalau bisa nanti saya latih lagi penggunaan alat ukur ya. Bagaimana menggunakan alat ukur yang baik seperti itu. Khususnya penggunaan polaritas yang sampai terbalik karena apa? Ini kita menggunakan listrik DC. Listrik DC ini kalau terbalik dia mudah rusak untuk multitesternya. Ya, seperti itu. Ayo silakan, ada yang ditanyakan untuk persiapan uji kompetensinya. Monggo silakan. Ada yang ditanyakan kira-kira? Ayo, Dea. Mungkin mau tanya, silakan. Hera, mungkin ada yang tanyakan, silakan Hera. Itu hanya mematung ini ya, hanya mematung semua. Atau bingung apa yang harus ditanyakan? Ya, masih bingung apa yang harus ditanyakan? Ya udah, ya wis gitu aja. Kalau nggak ada pertanyaan,
Software sudah saya bagikan di grup kapan hari, ya. Kalau misalkan kalian kendala, memang ini harus pakai laptop. Jadi gimana caranya? Mungkin bisa minjem dari saudara, atau mungkin kalian saling belajar mengajarin sesama teman seperti tutor sebaya, silakan ya. Intinya nanti pada saat masuk di kelas, kalian sudah langsung menuju praktek ke peralatan, bukan simulasi lagi ya, bukan disimulasi. Jadi hari ini adalah pengganti pertemuan kemarin ya, karena kemarin saya ada aktivitas di sekolah yang membicarakan masalah kalian juga. Jadi saya diminta opini mengenai sistem untuk kita bagaimana bisa praktek untuk kelas 12. Prioritas di kelas 12. Nah, karena nanti kalau misalkan di paket 1 dan 2 itu menggunakan microcontroller, kalian perlu membuat semacam ini microcontroller itu perlu membuat ini PCB. Nah, itu memakan waktu loh. Ya. Nanti di pelajaran P3E saya akan latih kalian untuk membuat PCB. Ya, ini balik lagi, Pak, saya nggak punya laptop, ya sudah ngikut aja dulu. Ya, yang penting paham aja dulu. Nanti pada saat di kelas, semua kendala kalian, yang kendala-kendala nggak bisa karena nggak ada peralatan, nanti kita atasin di sekolah. Ya, untuk sementara waktu aktif saja. Bagaimana kalau nggak bisa ikuti Vicon? Kalau nggak bisa ngikuti Vicon, ya itu langsung auto YouTube aja, auto YouTube. Nanti ini saya posting ke YouTube. Karena saya sendirian, untuk ngedit emang butuh waktu, butuh membaca lagi. Karena apa? Jangan sampai penuturan saya ada kesalahan, sehingga membuat kalian lebih bingung lagi. Ya, gitu. Kalau sesama yang udah ngerti bisa mengingatkan, tetapi kalian yang melihat ini adalah sebuah ilmu yang baru atau merefresh ilmu yang sebelumnya, ya kesalahan yang saya lakukan akan menjadi kesalahan berulang di kalian juga. Jadi saya harus mencermati. Makanya videonya itu kadang saya agak lama memposting, tapi saya usahakan untuk segera posting video yang sekarang supaya kalian langsung bisa melihat, dan ini pertanggungjawaban saya ke orang tua kalian ya, termasuk wali kelasnya juga ya. Jadi wali kelas saya laporkan, Bapak, Ibu, Bu Robaida ya, itu mohon izin ini hasil pembelajaran putra-putrinya itu. Adapun kendala seperti biasa, PJJ tidak terlalu efektif juga kalau kita tidak memiliki peralatan yang menunjang di rumah gitu. Nah, itu menyadarin kok, yang penting konfirmasi. Google Classroom bersifat wajib karena di situ adalah pantauan kurikulum. Sedangkan untuk yang Vicon menambah wawasan, secara aktif kalian ikutin ya, seperti itu. Tetap semangat, karena apa? Tahun depan kalian sudah lulus ya, tahun depan kalian berhasil lulus dari SMKN 1, predikatnya terbaik semuanya ya. Nggak ada yang gagal ya. Kita siapin mulai sekarang supaya tidak ada kegagalan, dan kalaupun ada kegagalan, bagaimana cara kegagalan yang bukan fatal ya, kegagalan yang masih bisa kita atasi ya, masih bisa diperbaiki, seperti itu. Semoga aja tidak perlu ada gagal karena nilai maksimalnya di situ ya, gitu. Nah, nanti kita latihan presentasi juga. Kalian sudah banyak belajar presentasi dari saya melalui pelajaran P3E, melalui pelajaran SPE ya, gitu. Nah, nanti dipresentasikan ulang kalau ketemu dengan penguji eksternalnya, seperti itu ya. Kemudian jangan lupa tetapkan visi misi kalian setelah lulus sekolah supaya mempermudah kalian memperoleh cita-cita yang diinginkan. Mau bekerja, mau sekolah lagi, silahkan. Sedapat mungkin bekerja, setelah bekerja diperoleh, kuliah lagi. Itu yang peningkatan dalam kehidupan kalian. Insya Allah kalian akan sukses semua ya, dengan seizin Tuhan. Amin. Amin. Nah, oke, gitu aja. Terima kasih atas waktunya. Nggak lama-lama, mungkin kalian ada aktivitas lain. Ini segera saya coba post ya, jadi bisa diikuti. Iya Pak. Oke, terima kasih atas waktunya. Jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Terima kasih kembali, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat kalian ya. Amin Pak. Amin, Pak. Amin, Pak.
Energy is mind concept.